Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang, selamat beribadah di gereja kita GBI Alam Hotel. Sebelum kita memulai ibadah, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami tiba di rumah-Mu Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, bersihkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami fokus hanya untuk memuliakan dan memuji-muji Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang belum tiba di tempat ini, yang dalam perjalanan. Tibakan mereka semua dengan selamat Tuhan, dengan sejahtera, supaya kami semua dapat bersama-sama berkumpul memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang akan ditaburkan nanti oleh Bapak Pendeta Suardin Guarifa Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di lubuk hati kami yang paling dalam, seperti benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan, menjadi bekal bagi kami dan hikmat untuk kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Poltak Syahaan. Biar kiranya hikmat marifat daripada Engkau Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Engkau yang membuat berhasil dan beruntung segala yang dikerjakannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, gereja Alam Hotel ini Tuhan. Biar kiranya bertumbuh dan bertumbuh lagi Tuhan gereja ini untuk mempermuliakan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan, kota Medan, kota yang kami kasihi ini. Biar damai sejahtera Tuhan kiranya melimpah atas kota kami, di mana kami tinggal Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kota kami ini Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini kami berdoa Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena pembimbingan-Mu Tuhan, kami ada sampai dengan saat ini. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami melewati setiap masa sulit dalam kehidupan ini, karena kami percaya Tuhan ada di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur kami membawa hidup kami pagi hari ini ke hadapan Tuhan. Terima kasih atas seminggu penyertaan Tuhan. Kami mau hidup kami tetap menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan
kami pinta ya Tuhan. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini dari Allah. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku, sebab hanya Yesus yang menenun hidup kita. Kaulah penenun hidupku, Kau yang pegang, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, oh, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih, ku berterima kasih buat penyertaanmu. Dan tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Oh, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Oh Yesusku, ku berterima kasih buat penyertaanmu, buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, tak ada yang ku minta, hanya bersyukur menyembahmu. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Amin. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kaulah penenun hidupku.
berterima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami persembahkan hidup kami Tuhan pagi hari ini kepadamu, Allah yang kami percayai. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Amin. Ku berterima kasih buat penyerahan-Mu. Sungguh Tuhan, tak ada yang ku minta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh ya Tuhan. Ina bayara bayala 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 bayala. Shigina bayala 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 bayala. Hanya ucapan syukur pagi hari ini yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami berikan bagi-Mu ya Tuhan. Tidak lagi kami mengeluarkan kehidupan kami. Tidak lagi kami mengeluarkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Tetapi kami mau belajar mengucap syukur. Mengucap syukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Ina bayala 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 bayala. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau luar biasa. Yesus ajaib. Yesus perkasa. Oh rabayaramo. Kira bayara 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 bayara. Kira bayara bayara bayara. Shikira baba 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 baba. Kira bayara 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 bayara. Kami tidak mencari berkat Tuhan pagi hari ini. Kami tidak minta-minta lagi ya Tuhan. Tetapi kami mau mengucap syukur. Hanya bersyukur ya Tuhan. Kina bayala 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 bayala. Shikira baba 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 baba. Hanya bersyukur. Terima kasih. Oh terima kasih. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Yesus yang kami percayai. Oh bayala 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 bayala. Shikira baba baba baba. Kira baba 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 bayala bayala bayala. Shikira da 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 da. Bayala bayala. Shikira baba 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 baba. Oh, Yesus, kami bersyukur. Kira baba baba baba. Shikira baba 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 baba. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau dahulu kami jauh, Engkau bawa kami mendekat oleh karena darah-Mu.
Kalau kami dulu adalah orang-orang yang terhitung untuk dibuang, tapi hari ini Tuhan memperhitungkan kehidupan kami. Dan Engkau memandang kami berharga. Engkau tidak memandang kami sebelah mata, tetapi kasih-Mu terbuka bagi kami. Kasih-Mu mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Dan anugerah-Mu begitu cukup bagi kami ya Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus. Itulah yang dikehendaki Bapa di dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Mari nikmati kehadirannya pagi hari ini. Mari nikmati kehadirannya pagi hari ini. Mari hormati Tuhan dengan ucapan syukur kita. Kau baik bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima. Dengan lembut katakan ini di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama katakan. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan. Kau yang tak pernah tinggal diam, Kau tak pernah tinggal. Amin. Karena kehilangan cara, Kau yang mengangkat hidupku untuk kemuliaan-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Haleluya. Cukup bagiku, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri bersama-sama, mari nyanyikan pujian ini. Anugerah-Mu cukup bagiku, katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih
Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada kembali di tempat ini semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kita, amin. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung bersama kami di sesi kedua. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita semua adalah orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, amin. Alkitab berkata, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan makin hari makin kuat di dalam Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangan yang percaya, bersama-sama serukan haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengasihi Tuhan akan bersorak-sorak memuliakan Tuhan, amin. Mari bersama-sama katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya ya dan amin. Bagi kita yang dikasihinya, terang Allah telah datang, Dia terbit atasmu, hai umatnya. Jadi pemenang, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Hanya di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Haleluya. Katakan lagi. Dengarlah hai umatnya, dengarkanlah firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihinya, terangnya telah terbit, terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Yuk sama-sama katakan, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh siapa? Amin. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan, dan orang yang tetap tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita, amin. Yang percaya boleh lambaikan kedua tangan tinggi-tinggi. Mari kita katakan bersama-sama, jadilah kuat, oleh kuat. Yes, amin. Jadilah kuat. Katakan pada kiri kananmu, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi, jadilah kuat, oleh kuat. Ya, amin. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Hanya Yesuslah sumber kekuatan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang lebih meriah. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita yang sangat terbukti Bapak Ibu, amin. Puji Tuhan, mari katakan pada kiri kananmu, katakan kamu adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan membawa persembahan kita. Mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur setiap hari kami beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengerti kami hari ini ada semuanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bawa persembahan, bahkan kehidupan kami untuk Engkau. Tuhan, memberkati apa yang kami bawa. Biarlah ini semuanya menyenangkan hati Tuhan.
Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi suatu benih yang boleh tumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami bagi-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karunia-Nya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita, semua anugerah-Nya
Itulah sebabnya Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Ya mari umat Tuhan naikkan penyembahan terbaik bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami ada, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Kami bersyukur hari-hari yang kami boleh lewati, kami tidak ditinggal sendirian. Engkau nyatakan pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Hingga hari ini kami masih berdiri kuat, berdiri kokoh. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan yang hebat yang telah Engkau kerjakan bagi hidup kami. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang hebat yang Engkau kerjakan bagi hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang menaikkan syukur kami kepadamu. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa. Tuhan, hari ini kami datang dalam segala keadaan kami. Kami bermohon untuk tuntunan terbaik Tuhan kerjakan bagi jemaat-Mu. Sungguh kami perlu Tuhan dalam perjalanan kami. Kami perlu hikmat Tuhan menaungi kami. Tuhan, biarlah hari ini Engkau berbicara secara nyata bagi masing-masing pribadi yang ada di tempat ini. Supaya hari ini kami berkemenangan, kami memperoleh kelegaan, kami dicurahkan sukacita surgawi, kami mendapat pengharapan yang baru. Tuhan, saya berdoa Engkau jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami perlu belas kasihan-Mu untuk mereka yang sakit di tempat ini Tuhan. Dan dengan iman kami berdoa, Tuhan mengulurkan tangan, menjamah, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berikan kelegaan bagi kami, berikan semangat hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya sapa kita dengan shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa minggu ini Tuhan telah banyak memberkati hidup saudara dan saya. Telah banyak pertolongan yang Tuhan kerjakan bagi Anda dan saya. Dan sungguh hari ini kita boleh datang dengan ucapan syukur. Dan kita tahu sekalipun mungkin ada pengalaman-pengalaman berat, tapi pengalaman berat itu mendewasakan iman kita. Bapak Ibu, bulan ini kita mendapat tema yang saya sangat bersyukur. Karena kenapa? Temanya ini mengajak semua jemaat itu boleh hidup sebagaimana Tuhan hidup. Jadi kita diajar untuk melayani. Jadi kita harus bersyukur bahwa gereja mengajari jemaatnya untuk melayani. Kenapa? Karena kalau jemaat Tuhan tidak melayani, maka sesungguhnya dia berbeda betul dengan Tuhannya. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang melayani. Dan saudara tahu bahwa ada satu panggilan kita, yaitu supaya kita itu hidup serupa seperti Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 29, coba kita baca ayat ini Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 29, ini adalah panggilan hidup setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka kita terpanggil untuk ini. Kita baca sama-sama 3, 2, 1.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, panggilan kita itu adalah untuk menjadi serupa. Nah, saya harus katakan kepada Bapak Ibu, untuk menjadi serupa seperti Yesus itu hampir mustahil. Hampir mustahil bagi kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Karena hari ini masih banyak cara hidup kita yang masih menyimpan sisi gelap. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang saudara lakukan. Kita masih dekat dengan kehidupan-kehidupan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jadi untuk menjadi serupa seperti Kristus itu tidak mudah. Saya harus katakan itu hampir mustahil. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu lorong bagi kita untuk bisa menjadi serupa seperti Kristus. Dan supaya Anda dan saya bisa menjadi serupa seperti Kristus, caranya adalah kita harus melayani. Karena ketika kita melayani Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sedang masuk dalam perjalanan yang sama seperti perjalanan Yesus yang kita sembah. Yesus pernah berkata dalam Markus pasal 10 ayat 45, coba kita baca sama-sama ayat ini. Boleh dibuka Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid dan kepada setiap kita hari ini. Membuat kita hari ini mengerti bahwa mengapa kita harus melayani. Kita harus melayani karena Tuhan yang kita sembah itu adalah pribadi yang suka melayani. Katakan amin. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan yang betul-betul membuka mata rohani para pengikut Tuhan. Bahwa saudara dan saya dipilih bukan untuk sombong-sombongan. Saudara dan saya dipilih itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi Anda dan saya dipilih itu tujuannya adalah untuk melayani. Yesus berkata kepada para muridnya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tadinya para murid itu berpikir Yesus yang adalah Mesias, Yesus itu adalah Raja. Saudara pasti tahu seperti apa kehidupan para raja, betul apa tidak? Para raja itu sukanya dilayani. Ya, sukanya itu disiapkan segala sesuatunya. Para raja itu tidak pernah memasak sendiri makanannya. Ya, para raja itu identik dengan dilayani. Tetapi Yesus mengubah cara berpikir para muridnya bahwa tidak demikian. Kerajaan surga itu adalah kerajaan yang mengajarkan tentang melayani. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang melayani. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Yesus itu adalah contoh yang terbaik cara-cara melayani. Bagaimana melayani itu, Yesus itu adalah contoh yang terbaik. Karena pelayanan Yesus itu syarat dengan kemurnian. Syarat dengan ketulusan. Dia melakukan segala sesuatu bukan ada apanya. Bukan ada udang di balik rempeyek katanya. Bukan ada maksud lain, bukan ada motivasi lain. Tapi Yesus melakukan pelayanan sehebat-hebatnya, sehabis-habisnya, sama sekali bukan untuk kepentingan pribadinya. Tapi Yesus melakukan itu untuk semua. Makanya bahasa yang digunakan dalam ayat ini tadi, anak manusia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Lalu Yesus berkata, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang paling mahal dari hidup seseorang?
Apa yang paling mahal dalam hidup seseorang? Yang paling mahal itu nyawa, Pak. Makanya kalau seseorang sakit, berapapun biayanya, asal masih ada yang bisa dijual, pasti dia jual. Jadi mohon maaf, nyawa kita lebih mahal nilainya daripada emas yang kita punya. Nyawa kita itu lebih mahal nilainya daripada rumah yang kita punya. Saudara boleh belajar dari banyak orang yang ketika emergensi hidupnya mengalami sakit yang serius, dia tidak akan hitung-hitungan, dia jual rumahnya yang bagi orang lain mungkin terlalu mahal. Tapi hanya untuk memperpanjang nyawanya, seseorang tidak memandang apa-apa harta yang ada di dunia ini. Nah, ketika Yesus berkata memberikan nyawanya, itu artinya Yesus sedang mengajari kita bahwa benar, melayani itu butuh harga yang besar. Dan Yesus mencontohkan itu. Yesus mencontohkan hal yang luar biasa. Dia memberikan harga yang tertinggi, mengorbankan semahal-mahalnya. Tidak ada lagi yang lebih mahal dari itu, Bapak Ibu. Pelayanan Yesus itu syarat dengan kerendahan hati. Ya, tadi pagi dalam ibadah pertama saya sampaikan, kalau mau belajar rendah hati, belajar dari Yesus. Yang dia lakukan, saudara, pada saat murid-muridnya sedang berdiskusi soal posisi yang tertinggi. Yang Yesus lakukan, mencontohkan kerendahan hati. Yang dilakukan oleh Yesus itu bagi saya itu pengalaman yang terhebat. Bagaimana mungkin saudara dia ambil baskom, lalu ditaruh air, diambilnya kain. Lalu dicucinya kaki para muridnya satu persatu. Seorang anak belum tentu bisa melakukan itu kepada orang tuanya. Seorang istri belum tentu bisa melakukan itu kepada suaminya. Tapi Yesus lakukan itu kepada murid-muridnya. Kalau saudara lihat yang Yesus lakukan, bukankah dunia ini sedang kebalik? Seharusnya yang cuci kakinya adalah murid-murid itu yang cuci kaki Yesus. Betul apa enggak? Tapi perhatikan saudara terkasih, Tuhan mencontohkan kerendahan hati. Dia mau berkata kepada setiap kita hari ini adalah melayani itu harus dengan segenap hati. Melayani Tuhan itu saudara harus dengan kerendahan hati. Dan Yesus lakukan dengan ketulusan. Yesus tidak sedang bermain-main. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, bukankah Tuhan berkata, Ia meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang tinggi hati. Siapa yang mau di sini hidupnya ditinggikan oleh Tuhan, angkat tangan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya yakin kita mau hidup kita ditinggikan oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan yang tinggikan hidup kita, tidak ada yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan yang meninggikan hidup saudara dan saya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Bagaimana caranya ditinggikan Tuhan, Bapak Ibu? Mari kita abdikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berikan kesempatan, berikan nyawa, berikan tenaga bagi kita, Tuhan tidak mau yang Dia percayakan itu dihabiskan untuk perkara-perkara yang fana. Tuhan mau yang Dia percayakan itu dikerjakan untuk perkara-perkara mulia. Tuhan mau hidup saudara dan saya dipakai untuk hal-hal yang mulia. Kita ini adalah perabot-perabot Tuhan. Dan perabot-perabot Tuhan adalah perabot-perabot yang digunakan untuk hal-hal yang mulia. Katakan amin. Tuhan mengangkat kita sebagai biji matanya. Bahkan saudara dan saya disebut sebagai sahabatnya. Nama lain kita adalah anak Tuhan, anak Allah. Itu artinya hidupmu berarti di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan mau apa yang dipercayakan kepada Anda dan saya dalam hidup sebagai kasih karunia, sebagai anugerah, itu harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita memang bersyukur dan bangga karena Tuhan memberikan anugerah besar bagi hidup kita. Tapi saudara, kita harus ingat bahwa di balik anugerah besar itu ada tanggung jawab yang Tuhan minta. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, kita harus baca ini baik-baik. Saya berdoa setiap jemaat yang ada di tempat ini betul-betul dikembalikan pada statusnya sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Katakan amin. Kita baca ayat ini, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu, saya bacakan pelan-pelan. Saya ulangi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di tempat ini semua kita adalah orang yang sudah menerima anugerah itu, katakan amin. Kasih karunia itu sudah jadi milik saudara dan saya. Tapi Tuhan mau supaya dengan kasih karunia itu saudara dan saya melayani satu dengan yang lain. Supaya Anda dan saya disebut sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Dalam bahasa Yunaninya pengurus yang baik dari kasih karunia itu adalah oikonomos. Oikonomos itu adalah seseorang yang dipercayakan oleh majikan untuk menjaga rumahnya. Jadi oikonomos itu, pengurus yang baik itu adalah seseorang yang dipercayakan oleh seorang majikan untuk mengurus rumahnya, untuk merawat rumahnya, untuk menata rumahnya. Saya yakin Bapak Ibu, kita semua mau disebut oleh Tuhan, oh ternyata kamu pengurus yang baik. Saudara pasti mau kita disebut sebagai pengurus yang baik, katakan amin. Kita nggak mau menjadi orang yang disebut pengurus yang tidak baik. Tapi kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia. Pengurus yang baik dari kasih karunia, saudara. Yang pertama, menghormati karunia rohani. Karena begini, bulan lalu kita belajar soal karunia rohani. Dan karunia rohani itu ada dalam hidup setiap orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti dia punya karunia rohani. Katakan amin. Setiap di sini pasti ada. Katakan amin. Ada karunia rohani iman. Ada yang punya karunia melayani. Ada yang punya karunia menasehati. Ada yang punya karunia berbagi, bermurah hati. Ada yang punya karunia melakukan mujizat. Ada yang punya karunia hikmat. Ada yang punya karunia bernubuat. Seperti tubuh, kata Tuhan, kamu tubuh Kristus. Di sini ada yang Tuhan mau pakai sebagai mata. Di sini ada yang Tuhan mau pakai sebagai tangan. Di sini ada yang mau Tuhan pakai sebagai kaki. Ada yang Tuhan mau pakai sebagai telinga. Bilang sebelahmu, kamu mau dipakai Tuhan sebagai apa? Bilang ke dia, jangan pura-pura tidak dengar. Saudara tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Saya yakin hidup keluarga kita akan berbeda kalau kita tahu karunia rohani kita apa. Memang dulu juga saya tidak mengerti soal karunia rohani ini. Saya nggak percaya. Tapi setelah masuk Bapak Ibu, rupanya betul karunia rohani itu ada. Bahkan gereja mula-mula itu hidup lewat karunia rohani. Setiap kali mereka beribadah ada manifestasi karunia rohani. Karena waktu itu belum ada ICU. Jadi di sana waktu ada orang sakit harapannya mujizat Bapak Ibu Saudara.
Dan acap kali terjadi mujizat. Mereka punya karunia rohani saling berbagi sehingga tidak ada yang kekurangan. Dan Bapak Ibu jangan anggap ini sebagai slogan saja. Saya mau kita menghidupi ini. Karena betapa berartinya hidup orang yang percaya dengan karunia rohani. Saya yakin itu ada dalam kita. Hanya saja kamu masih kurang percaya. Kita masih berkata, enggak mungkin. Coba saja kalau ada orang sakit, doakan, tumpangkan tangan. Di situ nanti kamu akan tahu kamu punya karunia menyembuhkan atau tidak. Ada teman saya, Bapak Ibu berkata, aku beberapa kali doakan orang sakit tidak sembuh tapi mati. Nah, itu saya bilang karuniamu karunia mempercepat orang jumpa dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu karunia rohani kita kalau kita tidak melayani. Ketika saudara dan saya masuk dalam pelayanan, ada orang yang curhat, ya, ada orang yang curhat. Kalau orang curhat lalu kita tahan mendengarnya, kamu punya karunia menasihati itu. Jadi kalau ada orang cerita tentang suaminya, dengar saja walaupun dia jelek-jelekan suaminya. Bila perlu pancing-pancing supaya dia bongkar segala sesuatunya. Setelah itu baru nasihati dia dengan firman Tuhan. Kadang-kala yang terjadi adalah yang satu cerita, kita ikut lomba menceritakan sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tahan mendengar orang bercurhat, kemungkinan kamu punya karunia menasehati. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, orang yang curhat itu didengar saja, sebenarnya masalahnya udah selesai. Orang yang lagi bermasalah Bapak Ibu, yang dia butuhkan itu orang mau tahu kalau dia lagi bermasalah. Makanya kalau orang lagi kecewa, lagi marah dengan seseorang, pasti dia akan cari orang lain untuk menceritakan kemarahan itu. Kalau dia tidak ceritakan, disitulah terjadi penyakit-penyakit serius itu. Disitulah naik tekanan darahnya, disitulah Bapak Ibu Saudara naik tensinya. Itulah sebabnya kalau ada orang curhat ke kita, dengar saja, maka mendengar saja belum memberi solusi, Bapak Ibu sudah jadi obat. Karunia itu harus ada di sini. Ibu-ibu harus punya karunia begitu. Suami-suami apalagi. Karena saya pernah katakan menurut DNA ya, menurut penelitian, manusia itu dibedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan jumlah kata yang harus dikeluarkan setiap hari. Jadi menurut penelitian memang jumlah kata yang ibu-ibu harus keluarkan setiap hari itu kurang lebih 10.000. 10.000 kata. Kalau laki-laki itu nggak nyampe segitu. Ya, laki-laki itu cukup 1.000 sampai 1.500. Makanya kalau ada laki-laki yang sampai 10.000 itu patut dicurigai ya. Nah, suami-suami coba ngerti ini, anak-anak coba ngerti ini. Kalau mamamu itu mulai dari pagi sudah mengeluarkan kata-kata, pahamilah bahwa dia sedang mau mencukupi kebutuhannya. Jadi jangan dilawan. Harus mengerti dia bahwa harus 20.000 kata. Harus keluar setiap hari. Kalau tidak akan bermasalah itu kesehatannya. Benar Bapak Ibu Saudara, makanya Tuhan memberikan karunia rohani itu karena keadaan hidup kita ini lain-lain Pak. Keadaan orang yang kita hadapi lain-lain. Situasi yang kita hadapi berubah-ubah. Jumlah orang yang datang ke gereja itu beda-beda masalahnya. Makanya diberikan karunia rohani itu beda-beda. Supaya dengan karunia rohani itu kita saling melengkapi. Jadi karunia rohani itu menyatukan kita bukan memecah kita. Katakan amin. Itulah sebabnya saudara dan saya harus jadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Kasih karunia itu ada dalam hidup setiap kita. Kamu harus berdoa hari ini supaya Tuhan bukakan rahasia itu, membangkitkan karunia rohani itu, supaya nanti ketika jumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, kamu pengurus yang baik dari kasih karunia.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih hadiah baju ke seseorang, kalau kasih hadiah baju, kebetulan baju yang saya pakai hari ini hadiah dari mahasiswa saya. Ini online dah. Semoga dia tonton. Senang kali lah hatinya kalau saya pakai baju ini. Bapak Ibu kalau kasih hadiah baju ke orang, lalu baju itu dipakai, senang apa enggak? Pasti senang ya. Apalagi kalau orang itu pakai baju itu setiap hari. Waduh, Bapak Ibu senang kali hati kita. Bila perlu dia difoto. Dan ada orang yang cerita ke temannya, itu baju yang saya kasih itu. Senang kali kita kalau hadiah kita dipakai oleh orang lain. Kalau kita kasih baju lalu dia pakai, saya yakin Bapak Ibu akan mulai berencana memberikan hadiah apa lagi untuk orang itu. Tapi beda Pak. Kalau Bapak Ibu kasih baju ke Pak, siapa ini misalnya ke Pak Gembala. Udah 1 tahun Bapak Ibu tunggu belum dipakai-pakai bajunya. Saya mau tanya, tahun depan masih mau kasih baju enggak? Saya yakin Anda akan berpikir untuk memberikan hadiah yang lain kepada orang itu. Karena apa? Yang dikasih saja tidak pernah dipakai. Yang kedua, kita bisa tersinggung berarti tidak menghormati pemberian kita. Makanya Bapak Ibu, kalau saya apapun yang dikasih, saya pakai itu. Coba aja kalau nggak percaya. Coba aja nanti. Saya yakin pasti saya pakai. Bapak Ibu yakin pasti saya pakai. Kenapa? Karena saya menghormati. Mungkin harganya tidak terlalu mahal. Tapi bagi saya, seseorang memberikan sesuatu, itu pasti dengan segenap hatinya dia berikan itu. Dan kita harus hormati itu. Kalau saya tidak pakai, pasti Bapak Ibu tidak akan kasih hadiah lagi ke saya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Kasih karunia itu, karunia rohani itu bekerja seperti itu. Yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sekedar baju. Karunia rohani yang Tuhan berikan bagi orang percaya itu adalah kekuatan khusus. Tidak boleh ditiru. Enggak bisa dilatih Bapak Ibu. Orang enggak bisa berlatih untuk mendapatkan karunia rohani, enggak. Itu pemberian Tuhan. Tapi karunia rohani itu untuk menghidupkannya bisa harus latihan. Untuk menghidupkannya itu harus dibiasakan. Kalau Bapak Ibu melihat orang yang susah hatinya, lalu hatimu tergerak untuk membantu, jangan tahan-tahan. Itu kemungkinan besar kamu punya karunia kemurahan. Kalau kamu senang sekali mengundang orang datang ke rumahmu untuk makan, kamu jamu dengan minuman, kemungkinan besar kamu punya karunia melayani itu. Amin. Bapak Ibu coba kembali merenungkan hidup kita. Tuhan, saya bersyukur ini adalah kekuatan hidup saya. Kalau kita tahu karunia rohani kita, maka keluarga akan harmoni. Kalau seorang istri tahu karunia rohani suaminya itu adalah memberi, pada saat suaminya memberi ke orang lain, dia akan mendukung. Memang karunia memberi ini karunia yang tidak banyak diharapkan. Bilang sebelahmu, tapi saya lihat kamu punya karunia bermurah hati. Kita doakan supaya kita punya karunia bermurah hati. Semua orang kepengen punya karunia menyembuhkan.
Banyak orang kepengen punya karunia menyatakan mujizat. Tapi sedikit orang yang berdoa punya karunia bermurah hati. Nah, saya berdoa di tempat ini, Tuhan berikan kepada saudara dan saya karunia bermurah hati. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh mulia yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, mengapa Tuhan merindukan kita untuk melayani? Karena dengan melayani, hidup saudara dan saya akan dibuat terhormat. Billy Graham, Bapak Ibu, pernah ditawarkan untuk menjadi presiden Amerika. Billy Graham ini seorang hamba Tuhan yang terkenal penginjilan dan pengkhotbah yang hebat. Suatu saat dia ditawarin untuk menjadi presiden Amerika dan pasti dia terpilih. Karena orang Amerika banyak diberkati oleh pelayanannya. Tapi saudara, Billy Graham tidak melakukan itu. Bapak Ibu boleh baca dalam tulisannya. Kenapa dia berkata begini? Kalau aku jadi presiden, aku turun pangkat. Membaca ini saya pun bingung. Bagaimana caranya jadi presiden turun pangkat? Bapak Ibu kan nonton terus YouTube G20 ya. Bagaimana kepala-kepala negara itu datang dengan pengawasan yang super mewah, kemudian super ketat. Hanya satu orang yang datang, pesawat yang datang itu bisa berapa unit, pesawatnya besar-besar begitu, hanya satu orangnya yang datang. Bagaimana caranya Billy Graham berkata menjadi presiden turun pangkat? Tapi dia berkata begini, kalau aku jadi presiden, aku jadi hambanya orang Amerika. Tapi kalau aku jadi pelayan Tuhan, saya adalah hambanya Tuhan. Saudara lihat perspektif yang harus kita bangun, bahwa melayani Tuhan itu adalah kehormatan. Kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara dari bagaimana kerajaan yang masih ada di negeri ini di Jawa Tengah itu di keraton itu. Itu ada namanya pelayan-pelayan kerajaan yang sering disebut dengan abdi dalam ya, betul ya? Bapak Ibu pasti tahu abdi dalam. Nah, abdi dalam itu gajinya itu tidak sesuai UMR, bahkan jauh dari UMR. Kadang-kadang gajinya 1 bulan 10.000, gajinya 1 bulan 20.000. Gajinya tidak imbang dengan pengabdiannya, pekerjaannya itu melayani rajanya. Bahkan saudara, dia harus menghadap raja saja, kalau berjalan tak boleh mundur. Tak boleh membelakangi, dia harus berjalan mundur. Jumpa rajanya harus
tunduk. Gajinya hanya 20.000 per bulan. Kalau ada pekerjaan begitu, Bapak Ibu mau daftar enggak? Saya rasa bagi kita ini adalah satu kesalahan bagi kita. Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali dibuka rekrutmen untuk mencari abdi dalam, itu ribuan orang daftarkan diri. Banyak orang daftarkan diri untuk menjadi anggota abdi dalam. Kenapa? Karena mereka punya kebanggaan melayani rajanya. Kalau dia bisa melayani rajanya, dia itu punya kehormatan, saudara. Walaupun secara secara salary, secara uang yang dia dapat, upah yang dia dapat tidak seberapa, tapi ada sukacita mengerjakan itu karena dia tahu ketika ia diizinkan untuk melayani rajanya, itu kehormatan yang hebat. Makanya Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa kalau kita melayani, sesungguhnya kita sedang disejajarkan dengan malaikat. Karena Tuhan punya pelayan-pelayan yang hebat sebelum manusia ada. Tuhan punya pelayan-pelayan yang punya power yang hebat, malaikat-malaikat yang mendampingi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka punya kekuatan yang luar biasa dan mereka bisa melayani secara sempurna. Betul enggak? Satu malaikat di dalam Alkitab menghabisi 185.000 tentara Asyur hanya waktu satu malam. Kekuatan malaikat untuk melayani, Bapak Ibu, enggak ada apa-apanya kekuatan kita. Tapi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara untuk melayani, itu kehormatan. Maka ayat yang terakhir, saya kira Bapak Ibu pernah membaca ayat ini, tapi tolong direnungkan ulang. Dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26, coba kita lihat apa yang Tuhan katakan soal ini. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Nah Bapak Ibu, saya suka sekali membaca ayat ini. Karena ayat ini menunjukkan martabat kita yang sesungguhnya. Bahkan sebenarnya di awal-awal saya tidak sanggup memahami ayat ini. Apa maksudnya? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ayat ini berkata siapa yang melayani akan dihormati Bapa. Coba baca pelan-pelan. Yesus berkata begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku ada. Semua orang percaya pasti masuk surga. Tapi mohon maaf, di area ini kita dibedakan. Semua orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Tapi kedekatanmu dengan Tuhan akan dibedakan dengan ketika kita melayani atau tidak. Yesus berkata apa? Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kalau saudara mengerti ring 1, ring 2 dalam kepemimpinan, saudara akan tahu maksudnya ini apa. Pelayanku itu ada kedekatan yang spesial dengan Tuhan. Dan dia melanjutkan dengan perkataan yang kita tak sanggup baca Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus berkata apa? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mohon maaf kalau kita pun melayani orang tidak menghormati kita, enggak usah peduli soal itu. Kalaupun saudara melayani dan orang tidak pernah menghormati pelayanan kita, enggak usah peduli soal itu. Karena rasa hormat yang sebenarnya itu datangnya dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau saudara mau hidupnya dihormati Tuhan, mari jangan berdiam diri. Lakukan sejak hari ini. Kalau kamu bisa melayani seperti Lydia,
Lydia itu adalah penjual kain, pedagang kain Bapak Ibu, tapi dia melayani sederhana. Rumahnya dibuka untuk FA, rumahnya dibuka untuk ibadah. Tapi Alkitab mencatat dari rumah Lydia itu banyak orang yang mengenal kerajaan Allah. Banyak orang yang percaya Yesus dari rumah seorang perempuan yang bernama Lydia yang belum pernah sekolah teologi Bapak Ibu. Tapi apa yang dia lakukan dalam kesederhanaannya dengan kesungguhan berdampak besar bagi pelayanan. Saudara boleh melayani seperti orang muda yang datang menantang Yesus dan berkata, "Guru, aku mau ikut kamu." Lalu Yesus berkata kepada dia, "Kalau kamu mau ikut aku, kalau betul-betul kamu mau melayani bersama aku, jual hartamu itu lalu bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan." Sayang sekali anak muda ini tidak lolos verifikasi. Kebetulan bukan anak muda dari GBI Hotel Alam Hotel ya. Kita bisa melayani seperti Marta. Saudara bisa melayani seperti Maria. Kita bisa melayani seperti jemaat mula-mula. Kalau Bapak Ibu terpanggil untuk berdoa, Bapak Ibu bisa melayani dengan berdoa. Kalau Anda punya suara yang bagus, mari daftarkan dirimu untuk membantu pelayanan di tempat ini. Kalau saudara punya berkat yang lebih, mari dengan kekayaan itu kita melayani Tuhan. Kalau kita punya kecerdasan, mari pakai kecerdasan itu untuk melayani. Maka sesungguhnya saudara sedang menginvestasi sesuatu yang berharga sampai kekekalan. Dan Anda dan saya akan dihormati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Dengan sungguh berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Rindu
pakai kami untuk memberkati bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau bangkitkan karunia-karunia rohani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangkitkan ya Tuhan, bangkitkan karunia rohani dalam hidup setiap umat-Mu. Haleluya. Ya Ya Mari jemaat Tuhan berdoa, berdoa biar karunia rohani itu dinyatakan, karunia rohani itu dinyalakan. Ya Tuhan lawat umat-Mu, Tuhan lawat umat-Mu. Ya penuhi mereka dengan karunia, penuhi laki-laki dengan karunia, penuhi perempuan-perempuan dengan karunia. Ya kami berdoa untuk karunia kesembuhan, kami berdoa untuk karunia hikmat, kami berdoa untuk karunia melayani, kami berdoa untuk karunia hikmat, kami berdoa untuk karunia kemurahan, kami berdoa untuk karunia bernubuat, kami berdoa untuk karunia mengajar, karunia memimpin, karunia membagi-bagikan. Ya Tuhan anugerahkan, Tuhan anugerahkan. Ya Saudara berdoa, berdoa supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan. Berdoa karunia rohani itu ada dalam dirimu. Ya Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Kami mau menghormati karunia-Mu ya Tuhan. Ya jangan izinkan satupun pribadi di tempat ini tidak melayani. Semua melayani, melayani. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kami mau terhormat seperti yang Engkau sabdakan ya Tuhan. Kami mau berguna seperti yang Engkau firmankan. Jangan biarkan kami membiarkan karunia rohani yang Engkau anugerahkan Tuhan. Tuhan, hari ini izinkan umat-Mu berjumpa dengan karunia surgawi ini. Saya berdoa Tuhan, limpahi mereka dengan kuasa. Saya berdoa bangkitkan hati melayani di tempat ini, melayani Tuhan. Ya Allah, ya Allah, mari saudara berdoa sekali lagi. Ya Allah, ya Allah, mari berdoa tidak seperti biasanya. Ya Allah, Tuhan, nyatakan karunia rohani dalam hidup kami. Ya Allah,
Curahkan kuasa-Mu ya Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus penuhi kami ya bangkitkan karunia-karunia pelayanan, karunia-karunia pelayanan dibangkitkan ya Tuhan bangkitkan karunia-karunia di tempat ini ya curahkan kuasa-Mu, curahkan ya Tuhan atas setiap kami ya haleluya. Tuhan terima kasih Engkau penuhi kami dengan ajaran-ajaran yang agung hari ini, dan kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sejak hari ini kami mau mengabdikan hidup kami untuk melayani Tuhan, melayani dengan kesungguhan. Berkati setiap umat-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan untuk seminggu ke depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masa-ku bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yang percaya katakan aja. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Oh yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masa-ku bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Kami bersyukur sepanjang pagi hingga siang hari ini Tuhan memberkati kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi setiap kami. Tuhan, kiranya firman-Mu akan terus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Suardin Gaurifa, Tuhan, yang sudah memberkati gereja-Mu di tempat ini. Bapak, kami bersyukur buat hamba-Mu. Berkat-Mu berlimpah bagi hamba-Mu. Kekuatan, pengurapan, hikmat-Mu terus bertambah-tambah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh pelayanan hamba-Mu. Berkati seluruh aktivitas hamba-Mu. Istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan ya Tuhan. Bapa, berkati persembahan ini. Bahkan setiap tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Rumah tangga demi rumah tangga. Memberkati usaha, pekerjaan, pendidikan, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan memberkatinya dengan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Bapa, dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, dan jikalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap umat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang dengan kuat kuasa